Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saskia Rizky dari kelas 11-6. Jabatan saat ini adalah anggota seksi bidang 6 dan jabatan yang saya inginkan adalah kepala seksi bidang 6. Saya selaku anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nafisa, Radinka, Arya, Aurora, Ahmad, Atar, Anissa, dan Zaki. Mengapa saya membuat video ini? Dikarenakan saya sakit di pertengahan pembukaan acara LDKOM 2024-2025, yang dimana saya tidak bisa memegang tanggung jawab saya yang seharusnya saya hadir, tetapi saya pulang dikarenakan badan saya yang tidak kuat. Dan maka dari itu, saya mendapatkan konsekuensi yang berupa membuat video berdurasi 10 menit yang berisikan tentang apa saja isi dari materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri LDKOM 2024-2025. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Pematerinya yaitu Kak Agung. Jakarta termasuk salah satu kota dengan tingkat stres yang tertinggi, menempati urutan ke-10. Ciri-ciri orang yang mengalami stres adalah 1. Mudah mengantuk. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Dan yang terakhir ada sakit kepala di pagi hari. Untuk pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk berusaha maksimal mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan bukanlah sebuah tindakan hipnosis karena secara teknis berbeda. Kepemimpinan dilakukan dengan kesadaran penuh, sementara hipnosis terjadi pada kondisi tidak sadar. Karakteristik pemimpin yang ideal yaitu yang pertama ada jujur, yang kedua dapat diandalkan, yang ketiga cerdas, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima kreatif, yang keenam rela berkorban, dan yang ketujuh adalah mencintai dan mencintai orang lain. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada otoriter. Gaya kepemimpinan yang menekankan kendali penuh, biasanya menempatkan tekanan pada anggota tim. Lalu, yang selanjutnya ada demokratis. Demokratis yaitu mengutamakan kerjasama dan komunikasi dua arah antara pemimpin dan anggota. Lalu, selanjutnya ada laissez-faire. Laissez-faire adalah memberi kebebasan penuh pada anggota tanpa banyak pengawasan. Nah, lalu ada tipe-tipe kepribadian manusia. Yang pertama ada sanguinis. Sanguinis adalah keras kepala. Cara mendekatinya yaitu dengan memberikan apresiasi. Lalu ada koleris. Koleris adalah kurang percaya diri. Didekatinya dengan mendengarkan keluh kesahnya. Lalu ada melankolis. Melankolis adalah mudah tersinggung. Pendekatannya adalah dengan persuasif dan penuh pengertian. Lalu yang terakhir ada phlegmatis. Phlegmatis adalah energik, humoris, dan diplomat yang baik. Membutuhkan pendekatan dengan humor dan diplomasi. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang public speaking. Pematerinya adalah Kak Ihsan. Dalam bahasa Indonesia, public speaking berarti seni berbicara di hadapan umum. Namun, pada hakikatnya, public speaking adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan komunikasi yang persuasif. Tujuan public speaking adalah yang pertama yaitu menyampaikan informasi seperti berita, ide, atau pemikiran. Lalu yang selanjutnya ada mempengaruhi pendengar agar dapat memahami dan terpengaruh oleh informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada memberikan motivasi untuk mendorong audiens melakukan tindakan positif. Yang keempat ada mengendalikan situasi, misalnya dalam kondisi debat agar suasana tetap terkendali. Lalu yang terakhir ada menghibur audiens, seperti peran pembawa acara yang harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Selanjutnya ada manfaat public speaking. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama ada meningkatkan rasa percaya diri, yang kedua memungkinkan penyampaian pendapat dengan lebih baik, yang ketiga mengembangkan jiwa kepemimpinan, yang keempat ada memperluas jaringan pertemanan dan profesional,
Yang kelima, membantu dalam karir atau bisnis karena kemampuan komunikasi yang baik. Yang keenam, menambah pengetahuan karena banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, metode selanjutnya ada metode dalam public speaking. Yang pertama yaitu ada impromptu style. Impromptu style adalah berbicara secara spontan, tanpa persiapan yang detail. Biasanya hanya mengendalikan catatan yang singkat. Lalu, yang kedua ada manuscript style. Menggunakan naskah yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibaca secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada memorize style. Mengandalkan hafalan, seluruh materi dipelajari dan diingat sebelumnya. Dan yang terakhir ada extempore style. Extempore style adalah menggunakan catatan yang hanya berisi poin-poin utama sebagai panduan. Selanjutnya, ada cara menjadi public speaker yang baik. Yang pertama, menguasai topik pembicaraan untuk menambah rasa percaya diri. Yang kedua, memahami karakteristik audiens. Yang ketiga, beradaptasi dengan suasana. Yang keempat, lakukan pemanasan sebelum berbicara. Yang kelima, tetap percaya diri meskipun melakukan kesalahan. Yang keenam, latihan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan. Jadi, kesimpulan dari materi leadership dan public speaking adalah leadership dan public speaking merupakan dua keterampilan yang sangat penting dalam pengembangan diri dan kesuksesan profesional. Leadership adalah seni memimpin yang bertujuan untuk mengarahkan dan memotivasi individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki sifat-sifat seperti jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan dapat diandalkan. Selain itu, kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan. Ada otoriter, demokratis, atau laissez-faire. Dengan kondisi tim, sangat diperlukan agar komunikasi dan efektivitas kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Jadi, seorang leadership harus memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama ada memimpin diri sendiri, yang kedua ada memimpin orang lain, dan yang terakhir ada memimpin para pemimpin. Di sisi lain, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi pendengar, serta memberikan motivasi dan hiburan. Tujuan dari public speaking tidak hanya sekedar bicara, tetapi juga mempengaruhi pola pikir dan tindakan audiens untuk pembicara yang baik. Seseorang harus memahami metode penyampaian seperti impromptu, manuskrip, memorize, dan extempore, serta menguasai materi, mengenali audiens, dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Secara umum, kepemimpinan yang efektif seringkali memerlukan kemampuan public speaking yang baik untuk menyampaikan visi, membangun motivasi, dan menginspirasi anggota tim. Sementara itu, public speaking yang sukses mencerminkan kualitas kepemimpinan yang kuat. Kedua keterampilan ini saling melengkapi, membangun kemampuan komunikasi yang berpengaruh serta kepemimpinan yang efisien. Oke semuanya, sebelum saya menutup video kali ini, izinkan saya untuk menyanyikan yel-yel dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4, kelompok dari Slytherin. Kami senang bermain-main sambil berlari-lari. 4, prok prok prok, Slytherin, prok prok prok, ayo lari-lari. 4, prok prok prok, Slytherin, prok prok prok, ayo lari-lari. Tiramisu cake, tiramisu cake, tiramisu cake, tiramisu cake, tiramisu cake, tiramisu cake. Oke, terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa saja isi dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri LDKOM 2024-2025. Sekali lagi, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya terkait kelalaian saya yang menyebabkan kelompok saya kekurangan orang. Dan saya juga tidak menepati janji saya
Saya mohon maaf sekali lagi kepada kelompok saya dan kelompok yang bersangkutan karena permasalahan saya. Sekali lagi, terima kasih banyak semuanya. Saya Saskia Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.